di sini saya akan menjelaskan pengertian distribusi. Distribusi dalam bahasa Inggris yaitu distribution yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya yaitu to distribute yang berdasarkan Kamus Indonesia Inggris John M. Eccles and Hasan Sadili. Bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan menggagini. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyaluran atau pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian distribusi menurut para ahli. 1. Menurut Alex S. Nitisemito, saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, menurut The American Marketing Association, yaitu saluran distribusi merupakan suatu struktur organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk atau jasa yang dipasarkan. Yang ketiga yaitu menurut C. Glenn Walters, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Amarta, BP 1910812022. Saya pada hari ini akan menjelaskan materi tentang pandangan penelukur sosiologi tentang distribusi. Pandangan yang pertama iaitu oleh Karl Marx. Dalam Kapital, A Critique of Political Economy, Karl Marx menjelaskan tiga tipe sirkulasi komoditi yang dialami umat Indonesia sepanjang sejarah, yaitu A. Komoditi sederhana, tipe KK, iaitu suatu komoditi ditukar langsung dengan komoditi lainnya atau disebut dengan istilah barter. Misalnya seorang petani menukar sekarung beras dengan sekarung ikan kepada seorang nelayan. Yang kedua, bentuk lanjut dari tipe yang pertama adalah tipe KUK, iaitu komoditi dikonversikan ke dalam uang, kemudian uang dikonversikan lagi ke dalam komoditi. Misalnya nelayan menjual hasil tangkapannya untuk mendapatkan uang, kemudian uang hasil penjualannya tersebut digunakan untuk membeli beras. Tipe yang ketiga yaitu tipe UKU, yaitu uang digunakan untuk membeli komoditi, kemudian komoditi dijual untuk memperoleh uang. Misalnya biasanya tipe ini dilakukan dalam kegiatan bisnis. Pandangan kedua oleh George Simmel. Simmel hanya menyentuh salah satu aspek dari distribusi mengenai sosiologi tentang distribusi yaitu uang. The Philosophy of Money, yang merupakan karya monumental dan sebagai buku rujukan utama. Dalam bukunya tersebut, Simmel mulai dengan diskusi tentang bentuk-bentuk umum dari uang dan nilai. Kemudian dia menjelaskan tentang dampak uang terhadap inner world dari aktor dan terhadap budaya secara umum. Dalam konteks nilai secara umum, Simmel membicarakan uang dalam realitas ekonomi. Uang melayani baik untuk menciptakan jarak terhadap objek, juga memberikan sarana untuk mendapatkan jalan keluarnya. Beberapa dampak perkembangan ekonomi uang terhadap individu dan masyarakat adalah munculnya sinsime dan kebosanan. Bagi Simmel, uang selain mengandung instrumen impersonal juga mempunyai aspek pembebasan. Dengan putusnya hubungan-hubungan personal dalam lingkungan tradisional, uang memberikan kepada setiap individu kebebasan memilih kerangka dan kerabat kerja dalam pertukaran ekonomi. Pandangan ketiga yaitu oleh Max Weber. Dalam Economy and Society, Weber melihat bahwa suatu pasar ada apabila di mana terdapat kompetisi, meskipun hanya unilateral, bagi kesempatan dari pertukaran di antara suatu keberagaman partai-partai yang potensial dan orang secara fisik pada suatu tempat, seperti pada tempat berdagang lokal, pekan raya, atau pertukaran pasar perdagangan, hanya merupakan salah satu pembentuk pasar utama. Menurut Weber, tindakan sosial di pasar bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Tahap pertama, rekanan yang potensial diarahkan pada tawaran mereka, terutama oleh tindakan potensial dari kelompok besar yang tidak terbatas atau bersaing rekaan dibandingkan oleh tindakan mereka sendiri. Tahap kedua merupakan tahap yang terstruktur secara berbeda. Pada tahap ini, barter yang lengkap hanya terjadi dengan rekanan yang dekat. Pertukaran menunjukkan
pola dasar dari semua tindakan sosial rasional. Sekian saja materi dari saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sona Patricia, nomor BP 19813020. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus kajian sosiologi dalam distribusi. Proses distribusi terjadi di antara proses produksi dan konsumsi. Fokus kajiannya sendiri di antaranya adalah yang pertama adalah redistribusi. Redistribusi merupakan proses pertukaran barang, yaitu ketika barang sudah diantarkan kepada suatu tempat kemudian didistribusikan kembali ke masyarakat umum. Selanjutnya adalah resiprositas. Resiprositas sendiri adalah proses pertukaran yang kira-kira kedua nilainya sama didapatkan oleh kedua pihak. Resiprositas sendiri juga dimaknai sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dalam satu anggota kerjasama yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara berkelompok ataupun individu. Salah satu contohnya adalah tidak hanya padi atau beras saja yang menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat. Misal saja, untuk menanak nasi, seseorang harus menggunakan gas atau kayu sebagai bahan bakar atau mungkin dengan menggunakan mesin penanak nasi atau rice cooker. Hal tersebut tidak mungkin dimiliki langsung oleh pribadi tanpa sebelumnya harus membeli ke warung, dan warung atau toko yang memperjualbelikan barang tersebut tidak mungkin menghasilkan produknya sendiri. Akan tetapi, mendapatkan barangnya tersebut dari pihak lain seperti produsen. Selanjutnya adalah pertukaran. Pertukaran sendiri adalah distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Semua produk berupa barang bisa ditukarkan dan berada di tangan konsumen. Dan konsumen bisa mendapatkan pelayanan kualitas serta harga yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik atau produsen dengan konsumen tersebut. Selanjutnya adalah pasar. Pasar sendiri menjadi aktor mekanisme ruang dan waktu dalam proses distribusi. Pasar sendiri merupakan suatu tempat atau proses terjadinya interaksi di mana terjadi permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Selanjutnya adalah transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan hasil dari pemaksaan. Proses pertukaran sudah kita kenal dari sejak lama sebelum adanya uang, yaitu dikenal dengan proses barter. Proses pertukaran sudah dikenal sejak masa sebelum kita mengenal uang. Proses ini dikenal dengan nama barter. Barter sendiri merupakan proses pertukaran barang dengan barang yang dilakukan tanpa uang. Selanjutnya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, yang berarti wira adalah pejuang dan usaha yang berarti bekerja, berbuat amal, atau berbuat sesuatu. Beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan sebuah sikap atau mental seseorang yang didasari rasa kreativitas dan berdaya cipta menghasilkan suatu barang yang bernilai jual. Baiklah, selanjutnya adalah uang, pemberian, dan perusahaan, dan selanjutnya juga adalah retail. Retail sendiri merupakan salah satu proses pemasaran di mana barang yang dipasarkan langsung kepada konsumen bukan untuk bisnis melainkan untuk kebutuhan pribadi. Organisasi atau seseorang yang melakukan bisnis retail biasanya disebut sebagai pengecer. Contohnya adalah minimarket, toko grosir, toko roti, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah distributor. Distributor merupakan pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke retailer atau pengecer, atau bisa juga menjual langsung ke konsumen akhir. Pendapat lain mengatakan pengertian distributor adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan atau menyalurkan produk perdagangan, baik itu barang ataupun jasa, ke retailer atau konsumen akhir. Dalam hal ini, distributor hanya mengambil produk yang sudah jadi dan siap digunakan tanpa perlu memodifikasinya. Contohnya adalah yang pertama, grosir buah-buahan di pasar. Yang kedua, petani yang menjual barangnya langsung ke pasar seperti menjual sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah pabrik ban mobil dan motor yang menghasilkan ban kemudian tidak menjualnya langsung ke konsumen, akan tetapi melalui agen-agen toko yang kemudian disalurkan kembali ke konsumen. Perkenalkan, nama saya Wiyanata Christine Salilobaja,
BP 18 10 81 10 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis distribusi. Ada 3 jenis distribusi. Yang pertama itu resiprositas. Resiprositas menunjukkan pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok-kelompok sering dilakukan. Hubungan bersifat simetris terjadi apabila hubungan antara berbagai pihak memiliki potensi dan peran yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran. Nah, di sini ada 2 jenis resiprositas. Yang pertama itu resiprositas sebanding atau balance reciprocity, di mana resiprositas sebanding ini merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau dilakukan untuk kita secara setara, seringkali langsung dan terjadwal. Terus yang kedua itu resiprositas umum atau generalis reciprocity, merupakan kewajiban memberi atau membantu orang atau kelompok lain tanpa mengharapkan pengembalian, pembayaran atau balasan setara dan langsung dari kita. Yang kedua, redistribusi. Shalin 1976 mendefinisikan redistribusi berbagai atau pooling, perpindahan barang atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota suatu kelompok melalui pusat kepada pembagian kembali kepada anggota kelompok tersebut. Jadi, redistribusi merupakan gerakan apresiasi ke arah pusat, kemudian dari pusat didistribusikan kembali. Hal ini terjadi karena adanya komunitas politik terpusat. Dalam era modern, redistribusi tidak hanya dilakukan negara, institusi ekonomi dan politik lainnya juga melakukan redistribusi. Perusahaan besar melakukan redistribusi dalam bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility, CD atau Communities Development funding bagi berbagai jenis kegiatan dan sebagainya. Yang ketiga, pertukaran. Pertukaran merupakan atau exchange merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Sedangkan konsep pasar atau market berakar dari bahasa Latin yaitu mercatus, yang bermakna sebagai pedagang atau tempat berdagang. Dengan demikian, terkandung 3 arti yang berbeda di dalam makna tersebut. 1. Pasar dalam artian secara fisik. 2. Sebagai tempat mengumpulkan. 3. Sebagai hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu tempat pasar atau marketplace. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan.